Nah, Jadi berpikir, apakah gua toxic positif? Emang siapa kalian? Prinsip halo BSS friend, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan BSS, bukan siapa-siapa. Aku Putri. Aku Nadia. Aku Caroline. Oke, kali ini kita sebenarnya agak deg-degan nih ya dengan topik ini ya. Betul. Karena ini topik yang sebenarnya kita nggak terlalu paham, jadi kita akan membahas untuk diskusi aja. Diskusi antara Iya. Kita bertiga aja ya. Kita Iya. mengambil kesimpulan apa-apa, pokoknya kita bukan ahlinya lah sebenarnya. Ya, dan tidak menjudge atau Iya. apa, ini hanya dalam porsi pandangan kita masing-masing aja ya. Karena kan sebenarnya judul kita narik si tema ini toxic tapi positif. Jadi orang-orang mungkin udah sering dengar ya toxic positivity. Ini adalah episode kita yang kelima. Ya, kita yang kelima ya. Keenam dong. Oh, maaf ya. Emang suka gitu, namanya juga udah tua. Oke, di toxic positivity ini aku juga udah baca, kita udah baca ya melalui Google gitu kan. terus Ternyata dia apa tuh sih sama apa? Ya ada beberapa Penelitian lah ya. penelitian. Ternyata dia itu sesuatu apa ya tadi ya, bukan karakter tapi perilaku. Ya, Ya, mungkin perilaku habit ya. bisa juga nggak sih dia? Iya. Gue juga agak kaget sih Bukan dengan habit toxic sih. positivity ini karena kita tuh taunya toxic itu sesuatu yang negatif. Red flag Iya lah ya. kan? Red flag lah. Di saat ada seseorang yang agak toxic, kita agak menjaga jarak gitu kan. Nah, tapi ini toxic yang konotasinya positif, tapi buat beberapa orang itu cukup mengganggu. Nah, kita mau diskusi bertiga, menjelaskan dari point of view kita setelah kita baca itu. Nah, toxic positivity ini berpikir positif tetapi berlebihan. positif terus Positif gitu. terus, which is menurut gue Dalam gua semua kadang-kadang juga kondisi gitu. pun berpikiran Gua kadang-kadang positif ya. jadi pas gue baca itu ya, gue kayak gini, jangan-jangan ini gue ya, gue Iya, suka iya. gitu karena Iya, iya kan, tanpa karena kita sadarin ya. iya. Sebenarnya itu juga denial kan. Sebenarnya untuk kayak menenangkan kita. Iya. Harus positive thinking. Harus positive Iya, thinking. padahal Gitu kan. di luar lu tuh harus yang gini-gini, nggak apa-apa, gue harus positif, Iya. positif Jadi gitu kan. lebih menenangkan diri kita sendiri. Iya, dan mungkin Iya. kalau misalnya lo punya teman yang lo curhat tapi mungkin ya itu ya. Nah, itu juga gue agak ambigu sih ya, Bun ya sebenarnya ya, kalau misalnya ada teman yang mungkin dalam kesusahan atau masalah gitu ya, kalau misalnya memang kitanya lagi bukan yang dalam pertemanan yang benar-benar deket Oke, ya kan, iya. itu kan susah ya, Bo, ya. Iya dong. Kecuali kalau misalnya memang kita udah deket banget, jadi kan kita bisa ngeluarin jelek-jeleknya omongan kita lah ibaratnya gitu kan. Kan kalau misalnya yang nggak terlalu dekat, otomatis kita akan memberikan afirmasi positif. Nah, itu termasuk nggak tuh menurut lo? Sebenarnya kan kita untuk curhat itu kan cenderung nyari teman yang dekat ya. Kalau kita curhat, ya kan? Ada juga beberapa yang memang curhat Aja gitu ya. curhat aja gitu loh. Kalau gue bilang sih iya sih. Gue bilang ya. Lo tanya kan. Masuk gak? Gue bilang sih iya. Karena kita gak deket. Karena kita takut dong salah ngomong. Iya kan? atau gimana. Jadi kalau gue bilang emang sekarang, kalau zaman sekarang tuh emang serba susah ya untuk memberi masukan kepada orang. Feedback Iya, ya. feedback kalau gue bilang. Karena zaman sekarang tuh banyak banget. Iya benar. Iya, zaman sekarang tuh banyak banget. Ya apa ya? Ya karena problem kehidupan semakin berat. Betul. Ya kan? Dan semuanya kan berubah ya. Gitu kan? Kita mengalami COVID, kita nggak tahu apa. Ya kan? Ekonomi nggak menentu dan lain-lain. Jadi kayaknya sekarang tuh serba kompleks aja. Jadi tuh sekarang tuh ya gue nggak ngerti sih. Memang ya kalau pribadi gue sih, gue akan curhat ke orang yang paling deket ya. Karena itu akan memberikan gue suatu
kenyataan iya ya enggak gitu kan, nggak Mhm. memberikan gue angin segar. Jadi Mhm. kalau misalkan ada orang yang nggak begitu deket curhat sama kita, agak berat sih, Bo, kalau menurut gue Iya ya. kan? Iya, tapi it happens Ada yang kan? gitu. It happens Iya. loh. Lu pernah Maksudnya pernah ngalamin kayak gitu? Lu nggak dekat sama lu tapi curhat sama lu gitu? iya, gue Oh, pernah nah, kan terus jadinya lu yang antara bukan negatif positif tapi lebih baik nggak ngasih feedback apapun? eh ya kayak meng-encourage aja gitu jadi Iya, kesannya itu gitu oke sih. kan. Menurut Tapi gue kayak menurut gue nggak apa-apa sih ya, kayak gitu ya. Kita main encourage aja gitu kan. heeh. Karena nggak tahu lagi mau Mau gimana. iya, nggak tahu lagi mau Iya, gimana. iya benar. Terkadang kalau sama teman dekat pun gitu kan, karena mungkin kita tahu, dia hatinya lagi sedih atau Iya ya, bagaimana kan otomatis juga kita ya tidak yang lebih baik mendengarkan gitu heeh, kan. lebih baik mendengarkan Mhm. gitu. Karena ada cenderung yang nah, toxic positivity ini sebenarnya ada juga yang cenderung menggurui Nah, ya gitu. men-judge ya Menjudge. jadinya Jadi, ya. "Oh, kok, lu ngambil langkah ini sih? Kalau gue jadi lu tuh harusnya tuh lu begini biar nanti nggak makin, rancu atau nggak makin dalam masalah lo," gitu. Which is si yang curhat, "Loh, kan gue lagi cerita kayak gini," gitu. Itu tuh yang dibilang toxic Positivity. Jadi positivity. semua diambil secara positif, apa-apa positif gitu Heeh, ya. dengan cara berpikirnya dia. Nah, Iya itu yang sih. akhirnya menurut beberapa riset ya, eee, si orang ini memaksa yang curhat ini pokoknya teman sekitar dia untuk berpikir seperti dia. Itu yang akhirnya Mmm. ternyata itu mengganggu untuk beberapa orang. Iya, kan Kalau buat gue, ya udahlah gitu kalau gue. Lo mau ngomong gitu ya udah Tapi gitu. ya kalau gue juga sih, tapi Iya udah kan? cukup sekian ya dan terima kasih. ya gue juga kan oke. Kan susah ya, Bo, untuk mengubah mindset. Ya, Lebih-lebih orang itu nggak dekat sama kita. Ya walaupun iya, orang itu dekat sama kita juga, nah itu PR banget tuh kalau kita punya teman dekat yang iya, seperti itu iya. kan. Itu Mhm. agak-agak Malah lo juga hemat kayak, tuh. aduh nih orang kenapa sih selalu begini Iya, gitu mungkin ya. mungkin Mungkin kalau maksudnya baik ya, Iya, iya, iya kan, iya. pasti maksudnya baik apalagi teman dekat kita gitu ya kan. Heeh. heeh, Mungkin maksudnya baik, cuman ya gue juga terus terang nih gue baru tahu nih ada istilah Iya toxic loh. iya, positivity iya, ini heeh, loh ini gitu loh. kata-kata baru sih buat Iya, gue. Heeh. gue juga yang Mungkin pas baca, ini apa ya? iya, Mungkin kalau mungkin kalau ada teman dekat kita seperti itu, mungkin pelan-pelan gue akan menyarankan dia Iya, ke iya. psikolog. Daripada gue salah ngomong, ya nggak sih? Lo kok nggak punya emosi sama sekali sih gitu kan. Heeh. Mungkin gue ajak dia ke itu. Ya apa sih, kan ada tuh di mana hipno ya? hipno. Ya hipno sama Heeh. itu loh yang dia melampiaskan emosi Oh yang ya yang Oh my itu god. barang-barang ya. Oh, oh, Emang oh. ada? Ada. ya mungkin nanti Gue belum pernah tahu tuh. Iya, loh, macam-macahin iya, barang kayak gitu untuk meluapkan emosi lu butuh kayak Bun. rese. Gue harus mengeluarkan emosi ya? Iya. Jadi apa, mungkin gue akan bawa arah dia ke sana. Jadi Mhm. ketemuannya nggak makan-makan, boleh makan-makan, habis Mhm. itu kita jalan-jalan yuk, kemana Ah, yuk, itu lo kayaknya bisa susah bisa. mengeluarkan emosi lo pecahin deh sekarang. Lo pecahin. Daripada lo, nggak ada ekspresi gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi, si orang-orang yang mempunyai, apa ya, perilaku toxic positivity ini, dia cenderung memblokir perasaannya hingga tidak bisa menunjukkan emosinya. Jadi, Ya terlalu positif. Jadi dia membawa kehidupan dia itu apa ya? nggak realistik ya? Iya, tapi emang ini agak-agak ambigu sih benar Ada kata. Nggak ambigu kan? menenangkan loh sebenarnya. Iya, Tapi tapi perilaku itu Tapi denial juga iya. jadinya. Jadinya tuh antara reality sama Iya, ini iya. tuh dia nggak bisa ini ya, nggak bisa apa sih namanya tuh, iya, iya. Membedakan. Jadi membedakan. buat orang-orang terdekatnya juga agak was-was juga nih. Lu tahu nggak sih, lu tuh dalam posisi yang nggak enak nih, gitu kan. Oh, tenang aja, gue tuh lagi gini, which is orang juga jadi gemes sih jadinya, Iya, seperti itu. iya, iya. Dan si riset ini pernah bilang bahwa untuk level yang awal itu sebenarnya cukup dari lingkungan sekitar. Jadi yang menyadarkan dia untuk lo boleh kok marah, lo boleh kok sedih gitu, jangan ditahan. Karena lama-lama lo jadi kayak nggak bisa bedain itu benar.
yang nyata sama enggak gitu loh. Lo akan berpikir bahwa semuanya baik-baik aja, which is sebenarnya mentalnya dia Tidak baik-baik tidak saja. baik-baik saja gitu. Berat Berat ya. loh. Dan kita tuh kayak untuk Apalagi dengan kehidupan seperti sekarang ya, Bo. Sekarang, iya, dan gue pernah sekarang ini kan apa sih? Kita lah dibilang apa? Gen sandwich. Apa? Generasi iya, sandwich. generasi sandwich. Terus anak-anak kita dibilang strawberry ya. Ya. Iya. Ya kan? Jadinya tuh dari tekanan atas ada, tekanan bawah ada. Kita kan di tengah-tengah nih. Betul. Jadinya mungkin orang yang mempunyai toxic positivity ini yang mereka ada di tengah-tengah itu dan mereka meyakinkan bahwa I'm going Everything will be okay. Iya. fine, gue harus bisa, jadi gue harus positif terus nih menghadapi mungkin ya kalau Iya, gue iya, benar. maksudnya dengan kejadian itu karena dia dihantam atas sama hantam bawah, jadi dia harus dan dia mungkin salah satunya yang membuat dia yang apa ya, yang dia membuat keputusan lah, Iya, gitu, menghandle lah. menghandle. Jadi mungkin salah satunya bisa gitu juga kali ya. Ya, untuk mencari aman di hatinya kan. Iya. Gue pernah ngerasain itu sih, jadi kayak jadi cenderung kayak apa yang gue pikirin sih yang kayak gini nanti juga ini sendiri gitu, yang kayak gitu, which is sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak boleh hindarin katanya gitu, harus dihadapin gitu. Karena menghindari itu tidak menyelesaikan Tidak masalah, by the menyelesaikan way. masalah, Iya. akan balik lagi ke masalah itu, terus lo kayak refuse gitu. Gue nggak mau tahu masalah inilah gitu. Jadi kayak tutup mata gitu. Iya, cenderung seperti itu. Nah, Jadi berpikir, apakah gue toxic positif? pas baca begini, Feeling gue ya kita semua juga adalah sedikit Iya. positif Iya. ini untuk menenangkan Diri kita gitu, at least ya. Iya. Makanya kan gue juga bingung kenapa jadi konotasinya menuju negatif ya si toxic positivity ini gitu, segitu dampaknya buat orang lain kan, ya kan? Tapi buat gue sih selama kita punya cara untuk meluapkan emosi kita, tapi dengan cara yang benar ya, bukan marah-marah terus teriak-teriak di jalan. Nggak boleh marah-marah. Teriak-teriak di jalan maksudnya. Terus enggak ya, teriak-teriak di rumah ya. Iya. Kita sekolah nggak teriak-teriak di rumah. Kalau di rumah masih aman loh. Iya. Nggak perlu itu. Ya kan gue juga nggak toxic dong kalau misalnya gue teriak-teriak nggak ada yang bikin kesel terus gue teriak-teriak ya kan, nggak mungkin gitu ya kan. Iya, itu stres tingkat tinggi, pasti ada sebab dan akibat ya. Nah, untuk orang-orang yang cenderung toxic positivity ini, itu kan kasihan banget gitu, nggak bisa meluapkan emosinya. Iya. Dia menjadi korban, biasanya korban untuk jadi bantalan orang, karena orang tahu dia juga nggak kena emosi kok gitu loh. Sebenarnya dampak negatifnya buat si orang itu seperti itu. Kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana tuh orang yang terus-terusan seperti itu? Ya orang denial ya kalau menurut gue ya. Waduh, nggak bisa juga sih ya, kadang kalau terlalu positif banget jadi kan apa ya, jadi kayak nggak ada gairah hidup. Iya, challenge-nya gitu kan. Maksudnya ya emang sih everything is going okay gitu ya. Cuma dalam perjalanan itu kita kan nggak mungkin menemukan semua smooth kan. Iya. Ya Lo kan? harus berhadapan sama orang yang lo Iya, harus emosi, iya. menunjukkan lo Emang nggak suka. ending-endingnya tuh pasti ya ending-endingnya ya bisa gimana ya, susah Argumen. ya. Ending-endingnya ada yang Kecewa sama kata-kata lo ya. Maksudnya iya, kadang gimana ya, kalau dari pengalaman gue ya, kalau dari pengalaman gue nggak mau terlalu positif karena endingnya itu kita nggak pernah ada yang tahu. Endingnya itu kan tergantung dari kitanya kan. Maksudnya juga kalau kita terlalu positif banget, untuk ending ke depannya kalau tidak sesuai harapan kita tuh makin drop. Jadi itu harus seimbang kali ya, makanya kayak Tuhan tuh kan menciptakan semua seimbang, ada yin yang apa gitu kan, semua seimbang ya kan. Kita makan juga nggak boleh berlebihan, minum nggak boleh berlebihan, olahraga nggak boleh berlebihan, jadi semua harus seimbang, hidup tuh harus seimbang. Jadi kalau terlalu positivity juga
Ya, Justru pokoknya mungkin intinya apapun yang berlebihan itu tidak baik kali iya ya. iya iya, Apapun benar. itu Dalam hal gitu loh. positif pun ya, Iya, berpikir iya. Iya, positif pun lalu nggak boleh bener. Kayak berlebihan. orang kayak, ya gue nggak tahu ya, kayak misalkan di pengalaman, sama bokap gue waktu kena cancer, Mhm. bokap gue kan langsung bilang, "Udah deh kalau gitu saya jadi vegetarian aja deh, makan makan, sayur-sayuran aja, pokoknya vegetarian." Terus kata dokternya juga nggak bagus juga gitu loh, jadi semua Mhm. harus seimbang Mhm. Mhm. gitu loh, Mhm. ya kan. Bapak mau sehat, tapi bukannya langsung jadi vegetarian langsung sehat gitu, Mhm. enggak, harus Mhm. seimbang. Daging, tapi tidak boleh Berlebihan, berlebihan. betul. Mhm. Karena sesuatu yang Sayuran banyak berlebihan pun itu nggak nggak bagus bagus. juga Betul. gitu. Mhm. Jadi Mhm. kalau gue bilang kayaknya, dari situ gue ngeliat kayaknya semua tuh harus seimbang ya, ya kan? Nggak boleh terlalu yang berlebihan lah semuanya. Mhm. Iya, iya. Tapi kan, ada orang yang jadinya karena dia nggak mau punya gini loh, dia nggak mau mengeluarkan emosinya, takut akan, keluar argumentasi antara dia dan orang ini misalnya. Sebenarnya mungkin dia kecewa Mhm. atau dia sedih, dia marah, dia nggak berani ngeluarin. Karena orang-orang itu yang punya kecenderungan ini, dia akan mempunyai rasa bersalah di saat dia menimbulkan masalah karena ucapannya, ungkapannya. Jadi di saat, "Lo tau gak sih, gue tuh gak suka loh sebenarnya kayak gini-gini." Nah, orang yang nerima itu kan belum tentu smooth ya nerimanya. Dia nggak mau ngadepin itu. Itu yang agak menyedihkan sih buat gue sebenarnya. Iya. Nah, nggak bisa ngungkapin emosi dan makanya di riset itu ya, gue baca mungkin langkah pertamanya dia nulis jurnal. Untuk meluapkan Iya, emosinya, apa yang dia belajarlah untuk nulis rasain. jurnal itu menurut gue bagus sih nulis jurnal. Mhm, mhm. Heeh, Iya. bukan Karena diary mungkin ya, ya, karena mungkin kalau misalnya lo diary ngomong juga oke kayaknya. ngomong Oke, one ya iya, diary oke. ngomong one by one gitu ya atau ngomong langsung mungkin ada beberapa orang yang memang tidak Tidak bisa. tidak Tidak bisa bisa, gitu kan. Mungkin dia pendem gitu iya, kalau dia itu nggak boleh iya. kan? Nggak boleh. Mhm. Makanya keluarin semua ya, keluarin semua. Oh sudah, kalau gua sudah Kalau ya kan. kita sih nggak perlu nulis jurnal. Heeh, ngegonggong aja. Tapi, balik lagi si orang ini itu, punya pengalaman mungkin pengalaman hidup yang membuat dia lelah untuk sakit hati atau kecewa. Iya. Ya itu balik lagi, Iya iya karena nggak sesuai ekspektasi. Jadi iya. dia merasa, "Gue mendingan diem deh, gue mendingan, nggak ngungkapin deh kalau gue misalnya, gue nggak suka lo gini 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 gini," gitu kan. Mhm. Ada juga loh yang mau pasangan kayak gitu. Oh iya ada. Ada loh yang nggak bisa ngomong, "Gue nggak suka loh," gitu. Iya benar. Ada banyak Banyak lah, banyak banyak dan heeh. itu menjadi kayak di dalam diri tuh gimana gitu ya. Betul. Toxic positivity ini bukan karakter ya, best friend. Ya Jadi bukan habit juga berarti bukan, ya, iya apa jadi ya? dia terbentuk untuk Iya, ya berpikir seperti itu. karena ya ya Nggak mau ribut. Oh iya, nggak ya mau lelah, pusing, capek iya nggak gitu. mau pusing. Jadi kayak, ya, mmm, kita lihat background-nya, ada traumanya Betul, apa, Iya betul, iya ya itu betul, kan, kan yang betul. membentuk dia iya, jadi untuk membentuk seperti diri itu. dia kayak begitu. Hmm. Makanya ya Mungkin kalau dalam hal pasangan ya harus ada salah satu yang ngalah ya. Oke, tadi, gue udah bilang bahwa riset itu, bisa dengan jurnal, penulisan jurnal, atau, cari kegiatan bersama teman di luar yang yang fun, lo nggak harus mikir, yang nggak harus pokoknya lo senang aja, itu udah, apa ya, terapi buat diri lo sendiri gitu sama jurnal. Dan apabila tidak bisa membantu, dianjurkan sebenarnya ke Ahlinya. ahlinya. Iya. profesional, iya. Jadi menurut lo toxic positivity ini negatif atau positif sih? Nah itu dia, gue sih ambigu ya. Menurut Gue lo gimana? nggak Mungkin dalam situasi tertentu bisa Heeh, dibilang positif positif, ya. jadi kayak kalau gue bilang melihat situasi ya, kalau Ya. masalahnya Ya ya. dan balik lagi kalau misalnya berlebihan, ya Iya. itu Iya. no good lah. Mhm. intinya best friend, eee, kalau dari semuanya itu lebih baik kita berpikir untuk self love aja dulu, gitu, mencintai diri Iya. kita sendiri. Iya. Gue tetap dengan pendirian gue kalau ada sesuatu yang akan mengecewakan gue lebih baik gue menjauh. Betul, setuju. Ya, daripada gue bertahan
tapi nggak sesuai gue gitu. Maksudnya misalnya bisa dalam pertemanan atau dalam segala hal gitu kan. Iya, tapi kan ada orang yang nggak bisa, gue tetap mau di sini tapi gue kekeh dengan pendapat gue gitu. Dan kayak gitu. Itu toxic sih, bukan toxic Nah, positivity. itu toxic kan? Iya kan? Ya nggak sih? Tapi di saat kita memilih mundur untuk nggak menciptakan itu, Kericuhan gitu ya kan? toxic positivity. Ah. Ya lucu ya, best friend ya. Lucu banget sih. Ini suatu hal yang ambigu sih. Ambigu sih, Iya. ambigu. Mungkin buat beberapa orang bisa ngasih pendapat, Betul. bisa ditulis di YouTube menurut kalian Komen, bagaimana ah. ya komen-komennya. Atau memang mungkin punya pengalaman Iya iya. ya, Iya, cara iya. menghadapi teman atau Kehidupan siapapun lah, itu, menghadapi kehidupan ini yang ya, udah berat lah ya sekarang. Bukan main. Tapi gue ngerasa ya, gue pengalaman waktu kecil tuh kebanyakan baca buku lo tau gak sih, Chicken Soup for the Soul. Oh iya, yes. Gue nggak pernah Gue baca. Gue baca dan ada Yang covernya beberapa warna buku. merah ya. Iya, itu tuh Bagus yang ya? bagus. Bagus. Dan itu tuh mengajarkan kita ya itu Iya, dari segala kejadian ditarik positifnya, oh iya. bersyukurnya dari sisi ini gitu loh. Lo baca lah, Solo tuh kosong. Salah kosong. Pandangan gue kosong gitu. Tuh aku dari tadi ngeliatin. Ya. Oke, pembahasan kita sampai sini dulu ya. Ya, semoga tema si toxic positivity ini kita bisa bawa ke next-nya dengan narasumber yang memang kredibel ya. Ahli dalam bidang ini karena ya. kita bertiga pun bingung. Iya. Intinya kita mengangkat ini ke YouTube ini untuk apa sih, kayak ini suatu yang baru gitu. Iya, Jadi, untuk kita ya, untuk kita mungkin Mungkin yang lain jangan udah tahu. iya, mungkin udah tahu, tapi yang untuk kita yang emak-emak ini gitu ya kayak apa itu gitu. Iya, jadi kita mau bahas aja untuk obrolan di kita. Yes. Best friend, pokoknya message dari kita, please cintai diri kita sendiri. Jangan takut mengungkapkan emosi dengan cara yang baik. Mau sedih, mau happy, mau kecewa gitu, supaya mental kita terjaga. Betul. Oke, jangan lupa follow akun kita, Instagram, TikTok, Facebook, podcast Spotify. Banyak apa lagi? TikTok. Iya, TikTok. Oh, udah. TikTok. Oke, jangan lupa subscribe YouTube kita. And thank you dan for like semua video. watching. Thank you. Bye. Teman siapa kalian? Prinsip menemukan